Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pekan ini, seperti yang sudah diketahui, bahasan kita adalah optika. Dan kali ini bahasanya dirangkum semua ya dari jenis optika, baik optika geometris maupun optika fisis, jadi satu semua. Nah, outline dari perkuliahan kita seperti ini. Jadi kita akan mencakup bahasan optika ini. Yang pertama bahwa bagaimana sih sifat atau kalau di buku the nature of light gitu ya, sifat dari cahaya sendiri, yang juga sebenarnya termasuk ke upaya-upaya pengukuran kecepatan cahayanya dulu tuh bagaimana kan. Tapi untuk pengukuran cahaya ini saya skip gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin membaca bagaimana caranya, silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti juga boleh ditanyakan, cuma tidak menjadi prioritas saya kali ini. Jadi kita cukup mengambil kesimpulannya bahwa kecepatan cahaya itu ya besarnya C 3 kali 10 pangkat 8 walaupun meter per second. Walaupun sebenarnya ya itu pembulatan ya. Sebenarnya kan 2,99 sekian kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi ini kita skip. Teman-teman kalau misalnya mau tahu silahkan dibaca sendiri yang ada di buku upaya-upayanya bagaimana. Lalu masuk ke dua jenis optika ini, optika geometris dan optika fisis. Yang secara singkat apa bedanya? Yang jelas optika geometris ini dengan mempertimbangkan arah sinar ya, penjalanan sinar yang kemarin sempat kita bahas bahwa ditunjukkan dengan garis yang berujung anak panah ke arah mana gelombang itu berjalan. Sementara optika fisis ini mengembalikan the nature of cahayanya, the nature of light-nya ke dalam sifatnya sebagai gelombang, atau juga sering disebut wave optic. Nah, di optika geometris sendiri akan ada 3 bahasan utama, yaitu pemantulan, fenomena pemantulan, pembiasan cahaya, dan dispersi. Yang ini semua bisa dijelaskan dengan konsep optika geometris. Dan juga nanti akan dibahas bagaimana prinsip Huygens ini yang juga berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana konsep cahaya sebagai gelombang itu bisa menjelaskan pemantulan dan pembiasan. Gitu. Dan sebenarnya pemantulan dan pembiasan ini juga akan berhubungan dengan pembentukan bayangan di alat-alat optik yang ada di bab 36 ya di buku ini seru. Cuma sekali lagi ini kita skip dan teman-teman juga sebenarnya dari SMA sudah banyak belajar ya tentang alat optik. Jadi saya kira untuk mempelajari sendiri tidak akan sulit, insya Allah ya. Kalaupun nanti ternyata ikut diujikan, dan biasanya kan kita kalau online kan open book ya, jadi teman-teman insya Allah tidak akan kesulitan untuk mengingat-ingat kembali gitu ya, karena memang ya udah common, udah dapet dulu. Jadi saya akan memperdalam ke dasar-dasar di sini aja. Dan lanjut juga ke optika fisis. Ini juga ada 3 fenomena cahaya ya yang dapat dijelaskan dengan sifat cahaya, sifat fisis cahaya sebagai satu bentuk gelombang. Jadi yang pertama interferensi. Sebenarnya bagaimana sih interferensi itu? Difraksi dan polarisasi. Maksudnya apa sih polarisasi dan lain sebagainya. Dan seperti biasa referensinya saya ambil dari sini, dari sumber bacaan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman biar bisa relate segala bentuk gambar dan persamaannya. Nah, yang pertama bagaimana sifat cahaya gitu kan. Jadi kita mulai dari sejarahnya ya, sejarah bagaimana
persepsi terhadap cahaya sendiri sampai penemuan apa. Yang jelas yang menjadi perdebatan cahaya itu termasuk gelombang atau sebenarnya dia merupakan penjalanan dari aliran partikel-partikel gitu ya. Nah, ini sendiri di akhir tahun 1600-an ada dua pendapat juga gitu. Yang pertama, yang paling kuat di teori ini penggagasnya Newton gitu ya, bahwa cahaya itu dimodelkan sebagai aliran-aliran partikel. Jadi kalau kita bisa melihat sesuatu itu dari sesuatunya itu apa barang yang bisa kita lihat itu dia memancarkan misalnya sumber cahaya kita bisa lihat memancarkan partikel-partikel gitu ya yang akhirnya masuk ke mata kita dan mengakibatkan kita bisa melihat. Dan dengan model ini juga Newton mampu menjelaskan bagaimana terjadinya fenomena pemantulan dan pembiasan, gitu, reflection dan refraction. Nah, selanjutnya yang kedua itu di tahun 1678. Itu Huygens itu menunjukkan bahwa ketika cahaya dimodelkan sebagai gelombang, ternyata juga dapat menjelaskan fenomena pemantulan dan pembiasan. Tapi pada era ini kan istilahnya belum ada proof ya, atau masih sekedar teori, prinsip, dan pemodelan gitu ya. Nah, baru mulai masuk ke abad 19 nih, ini ceritanya semakin banyak penemuan-penemuan ke arah entah pemodelan maupun discovery pakai eksperimen. Jadi yang pertama, dengan eksperimen di awal abad ke-19 di tahun 1801 ya. Ini yang kita sering dengar ada eksperimen interferensi celah ganda yang gitu ya. Nah, itu mendemonstrasikan bahwa dengan eksperimennya itu cahaya itu punya sifat gelombang karena bisa diinterferensi. Apa itu interferensi? Nanti kita flashback dan teman-teman sebenarnya sudah mempelajari juga ya waktu di FISDA 1 ya, di bab-bab tentang gelombang. Oke, selanjutnya di tahun 1873 yang pekan lalu kita pelajari, Maxwell ya, dengan 4 persamaannya, mampu memprediksi atau mencetuskan bahwa cahaya itu sebenarnya merupakan salah satu bagian dari electromagnetic wave, yaitu electromagnetic wave yang frekuensinya tinggi. Gitu. Lalu selanjutnya Hertz, kira-kira berapa tahun nih? 14 tahun ya setelah Maxwell ini mencetuskan teori ini. Hertz ini mengkonfirmasi seperti yang kita kemarin bahas dengan eksperimennya mampu menghasilkan dan juga mendeteksi gelombang elektromagnetik ini secara eksperimen yang akhirnya mengkonfirmasi bahwa teori Maxwell-nya itu benar. Tapi di sisi lain si Hertz ini juga menemukan bahwa jadi cahaya ini dapat mencungkil partikel logam gitu kan, sehingga terjadi arus yang kita sebut sebagai fotolistrik, efek fotolistrik. Yang efek fotolistrik ini berkebalikan atau mengkontradiksi ke wave modelnya ini. Karena tidak mungkin gelombang itu mampu melepaskan sebuah partikel dari sebuah material gitu ya. Jadi dia harus berupa partikel. Ini kok bisa gitu, yang akhirnya baru di tahun 1905 gitu ya dijelaskan oleh Einstein bahwa cahaya ini merupakan membawa kuanta-kuanta energi gitu ya yang disebut foton, yang ini sebenarnya juga partikel gitu. Dengan energi per fotonnya sebesar E sama dengan H
kali frekuensi. Yang H ini, yang konsep kuantisasi energi ini, itu dia ambil dari teori yang atau model yang dicetuskan Max Planck pada tahun 1900, 5 tahun sebelumnya. Itu tentang kuantisasi energi. Dan tetapan H ini dikreditkan kepada Planck, Kotsata Planck. Nah, jadi bagaimana sebenarnya cahaya ini merupakan gelombang atau dia partikel? Ya kedua-duanya ya. Jadi kadang-kadang si cahaya ini berperilaku sebagai gelombang, kadang-kadang dia berperilaku sebagai partikel, tergantung situasinya, tergantung dia dimanfaatkan fenomenanya yang mana gitu. Jadi dia punya dual nature gitu. Oke, masuk ke optika geometrik. Tadi kita sudah sepakat bahwa cahaya ini punya dual nature, tapi dalam bahasan optika geometri dan optika fisis ke belakang nanti, kita hanya fokus ke sifat cahaya sebagai gelombang. Sebenarnya efek fotolistrik ini bisa dipelajari nanti di fisika modern, tapi karena di skip ya, kita tidak mempelajari sampai ke sana. Selanjutnya, optik geometris. Nah, sebenarnya pendekatan geometris dari optika itu bagaimana sih? Jadi kalau teman-teman kemarin kita sudah belajar istilah ray atau sinar ya, arah sinar yang merupakan arah penjalanan cahaya. Misalnya ini kan berarti kalau panahnya ke kanan, cahaya menjalannya ke kanan. Dan karena mereka sejajar, berarti ini dianggapnya pas jauh dari sumber, jadi dia masuk ke gelombang elektromagnetik bidang gitu ya. Dan ada wavefront atau muka gelombang gitu ya. Yang pengertiannya kemarin, kalau saya sedikit flashback, misalnya ada gelombang yang menjalar sejajar begitu kan berarti kan gini ya. Ke arah sana. Itu berarti ada gelombang juga yang sefase ini. Nah, titik-titik yang sefase ini itu kan kalau dihubungkan dengan sebuah garis maka membentuk wavefront atau muka gelombang. Nah, gitu. Ini wavefrontnya. Yang mana berarti diasumsikan bahwa garis-garis sinar yang melewati ini merupakan bentuknya gelombang-gelombang yang sefase atau nanti ada istilah coherence. Kalau sumber cahaya coherence artinya mereka keluar dari sumber cahaya itu kayak gini, fasenya sama. Gitu. Nah, terus apa yang terjadi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah apa yang terjadi ketika si cahaya-cahaya ini dikenai barrier gitu ya atau pembatas. Ada beberapa skenario. Nah, ini kalau saya ambil dari buku ya. Yang pertama, ketika cahaya ini dilewatkan, gitu kan, kena pembatas yang tidak memantulkan, tidak menyerap, dan dia tidak transparan, gitu ya. Atau kalau di buku itu disebut opik. Pembatasnya itu kayak gitu sifatnya. Yang kalau dia punya celah ini, celah selebar D, yang D ini jauh lebih besar daripada lambda, panjang gelombangnya si gelombang yang dilewatkan ini, maka ini kita akan menemui fenomena yang kalau saya dulu dari SD sih dapat bahwa cahaya itu merambat lurus. Dan karena cahaya merambat lurus, ketika dia melewati suatu barrier yang tadi tidak transparan, tidak memantulkan, itu maka yang di belakang barrier ini akan gelap, sementara celahnya ini akan diteruskan kan cahayanya secara lurus, yang akhirnya membentuk bayangan di belakang layar. Yang kalau kita juga misalnya
di sekitar kita gitu ya. Pasti di bawah meja gitu terbentuk bayangan, di bawah kursi kita gitu kan, karena memang pembatasnya dan celahnya itu lebih besar lebarnya daripada panjang gelombang. Jadi cahaya tetap melambat turun. Nah, ternyata skenario lain ketika D ini masih seorde dengan panjang gelombang. Artinya kalau panjang gelombangnya cahaya tampak itu ratusan nanometer, dari 400 sampai 700 nanometer, dan lebar celah sempitnya di sini juga ratusan nanometer ordenya, itu akan terjadi fenomena bahwa si cahaya ini akan sebar gini ya. Jadi cahaya ini akan menyebar ke area yang lebih luas. Akhirnya dia tidak cuma merambat lurus dan terbentuk bayangan di sini. Di sini itu nggak terbentuk bayangan, tapi tetap kena cahayanya. Atau ini disebut difraksi gitu ya. Dia kayak apa ya istilahnya? Dia melentur gitu kan. Nanti mungkin saya akan merekomendasikan ada video animasi di YouTube tentang bagaimana fenomena-fenomena ini bisa terjadi, kan kemarin ada masukan kurang simulasi animasi visual gitu ya terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nanti insya Allah akan saya rekomendasikan di postingan Classroom-nya. Terus selanjutnya tadi ketika D-nya jauh lebih besar daripada lambda, terus masih seorde dengan si lambda. Nah, bagaimana kalau lambda ini lebih besar dari celahnya di sini? Maka dia tetap diteruskan cahayanya gitu ya, nggak yang terus di sini gelap total, tapi si titik ini, celah yang sangat kecil ini, itu nanti berperilaku sebagai sumber cahaya baru. Yang kita tahu bahwa kalau sumber cahaya baru kemarin kan memancarkan gelombang itu ke segala arah ya. Terus terjadilah gelombang tadi spherical wave gitu ya, gelombang yang melingkar gini. Melingkar ini, garis-garis lengkung ini sebenarnya kan wavefront-nya ya. Jadi kalau misalnya mau saya ini tuh kan sefase gini, gitu kan. Nah, ya kan bener kan. Nah, ini kan titik-titik di mana mereka sefase, itu kan dia wavefront-nya di sini. Ini wavefront. Nah, yang di sini juga sama, yang di sebelum-sebelumnya. Jadi wavefront untuk spherical itu kan dia melingkar, sementara wavefront untuk yang menjalar lurus itu kan berupa garis-garis lurus begini ya, yang begini. Nah, di ketiga skenario ini, terus gimana kalau misalnya cahaya melewati suatu barrier yang dia tidak ada celah sama sekali gitu ya. Ini ada skenario-nya, misalnya barrier-nya ini opik tadi ya. Dia tidak memantulkan cahaya yang datang ke sini gitu kan. Tidak dipantulkan. Dan juga tidak transparan, di sini gelap gitu ya, tidak diteruskan. Itu kan berarti belakangnya gelap ya, terbentuk bayangan tadi. Nah, tapi skenario yang lain ketika dia datang di material yang dia bisa memantulkan cahaya gitu kan. Atau juga bisa meneruskan sih cahayanya ini. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita untuk mempelajari fenomena pemantulan sama pembiasan. Ketika cahaya ini melewati barrier tanpa celah gitu ya. Oke, yang pertama kita pemantulan. Jadi pemantulan ini seperti yang kita sudah pahami dari dulu ya. Ada istilahnya pemantulan teratur ketika si permukaan pantulnya itu kan smooth ya atau halus. Dan akan terjadi pantulan baur atau tidak teratur ketika permukaan pantulnya ini dia kasar gitu.
Tapi kalau dalam istilah ini, halus dan kasarnya, ini parameternya apa? Gitu kan. Jadi, parameternya adalah perspektifnya si cahaya, bukan perspektifnya kita. Mungkin kita bisa melihat permukaan itu halus, tapi bagi cahaya yang panjang gelombangnya sangat kecil gitu ya, itu permukaannya kasar. Jadi parameternya adalah ketika dia dikatakan smooth atau halus gitu ya. Itu ketika kekasaran permukaan, roughness-nya, permukaan pantul gitu ya, itu dia lebih kecil. Jadi profil bergerigi ketidakteraturannya permukaan itu lebih kecil daripada lambdanya. Sementara dia kasar atau rough, itu ketika dia roughness-nya, ini kepanjangan ya, tak tulis roughness, kekasaran permukaannya, itu dia lebih besar dari panjang gelombang. Jadi misalnya kekasaran permukaannya ada misalnya dalam order 100 nanometer gitu ya, variasi permukaannya itu. Sementara kita pakai panjang gelombang 50 nanometer. Maka itu hitungannya, walaupun kita ngerasanya halus, tapi itu bagi cahaya yang kita lewatkan di situ dengan panjang gelombang 50 meter, kekasaran 150 nanometer, kekasaran 100 nanometer itu tidak berarti dia rough ya, kasar gitu ya bagi cahayanya, walaupun bagi kita halus gitu. Tapi sebaliknya ketika kita misalnya melewatkan cahaya dengan panjang gelombang 100 nanometer, cahaya itu 400 ya, misalnya 400 nanometer. 400 nanometer dan kekasaran permukaannya dia itu 500 nanometer, berarti itu merupakan kasar bagi cahaya. Nah, untuk ini ya, pemantulan yang akan kita bahas seterusnya itu adalah pemantulan yang spekular atau pemantulan teratur ini, yang baru tidak akan kita bahas. Jadi, hukum pemantulan ini itu bahwa ketika permukaannya ini halus, maka cahaya datang atau incident ray, insiden datang gitu ya, itu misalnya punya sudut theta terhadap garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus permukaan pantulnya, atau misalnya kalau ada istilah normal itu berarti tegak lurus dari suatu permukaan. Kayak kita dulu pernah belajar gaya normal, berarti dia tegak lurus terhadap permukaan yang ditekan oleh benda gitu kan. Gitu. Nah, ini diistilahkan bahwa ini kenapa sama-sama satu ya? Kenapa sama-sama theta 1 di sini? Ini asumsi yang dipakai di buku adalah ketika di sini ada medium 1, ini ada medium 2, 2 gini ya. Berarti kalau misalnya sinar datang dan sinar pantulnya itu masih di medium yang sama, maka dia dikasih istilahnya subscript-nya ya, itu sama. Ya, ini sinar datangnya pakai sudut theta 1, ternyata dipantulkan membentuk sudut yang sama juga terhadap garis normal, yang mana theta 1 aksen sudut pantulnya ini sama dengan sudut datangnya. Ini untuk pemantulan teratur. Nah, sebenarnya yang terjadi ketika ada diffuse tadi ya, kalau misalnya saya mau nambahin, itu misalnya ada permukaan yang yang kasar begini, ini ya, garis normal. Ada misalnya cahaya datang ke sini, itu kan kalau garis normalnya sini pas lurus ya dia sama ya kayak gini ya. Tapi kalau yang pas di permukaan sini, ini kan garis normalnya kira-kira ke sini. Maka ketika ada cahaya yang sejajar datang begini, dia kan dipantulnya ke sini ya.
maka pemantulannya jadi tidak sejajar. Sementara yang terjadi di pemantulan teratur itu pantulannya, sinarnya ini sejajar. Semoga cukup bisa dimengerti. Oke, selanjutnya, nah, tentang pembiasan. Ketika suatu cahaya masuk ke medium, yang dia ini bisa meneruskan cahaya, itu berarti ada dua skenario yang terjadi, yaitu tadi, dia di permukaan ini juga sebagian dipantulkan, dan sebagian diteruskan. Dan ketika diteruskan ini, ada fenomena menarik. Karena ini masuk ke medium yang berbeda, maka kecepatan cahayanya kan berbeda ya. Jadi yang kemarin sempat saya singgung juga, kalau misalnya cahaya di vakum atau di udara itu melaju atau merambat dengan kecepatan cahaya C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Ketika dia memasuki suatu material, itu kan ya secara logika materialnya itu kan lebih padat, lebih rapat gitu ya, kayak gelas gitu. Pasti kecepatannya si cahaya ini tidak sama dengan C, dia berkurang gitu kan. Nah, makanya di sini ada kecepatan di mana V1 ini kecepatan di medium 1, kecepatan cahaya di medium 1, dan V2 ini kecepatan cahaya di medium 2. Dan ternyata ada kolerasi bahwa ketika dia melambat kecepatannya, karena masuk medium yang lebih rapat, si sinarnya yang diteruskan ini akan dibelokkan mendekati si garis normalnya ini. Yang dulu kita sudah, kalau saya dapat juga dari SD, maaf ya saya, bahwa kalau misalnya ada sinar datang ke medium yang lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal gitu kan. Kalau misalnya sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang, maka dia dibiaskan menjadi garis normal. Jadi kalau misalnya si cahaya ini datang dari gelas gitu ya, dibalik arah panahnya, maka yang terjadi juga ini kalau masuk ke udara, R ini udara ya, dia akan arahnya gini, menjauhi garis normal. Jadi ini kayak reverse ya, bisa dibalik arah datangnya dan akan melalui jalur yang sama. Jadi kalau datang dari yang lebih rapat, dari kecepatan yang lebih kecil, nanti dia kecepatan yang melebar, dia akan sinar yang di sini lebih lebar. Dan di sini theta 2 ini merupakan sudut bias, dan dia kenapa ada duanya theta 2? Karena dia di medium 2. Oke, lebih jelasnya lagi begini. Jadi ini tadi yang saya jelaskan ya, ketika si cahaya ini datang dari udara ke gelas, maka dia akan dibiaskan gitu ya, mendekati garis normal. Sementara kalau dia dari gelas ke udara, itu menjadi garis normal. Dan dia ini sebenarnya kalau mau saya tambahkan, ini kan kalau yang fenomena di kanan, ini kan sebenarnya kalau mau saya gambar lagi begini ya. Kalau mau saya gambar lagi begini, yang mana ini kalau misalnya saya tarik garis lurus, mereka ini sejajar antara yang sinar datang awalnya sama sinar bias setelahnya gitu. Artinya apa? Ketika si cahaya ini masuk ke gelas, itu kan kecepatannya berkurang. Dan ketika keluar dari gelas ke udara lagi, ini kecepatannya balik ke normal, balik ke V1 lagi gitu kan. Jadi terus apa yang terjadi? Kok bisa? Gitu. Kalau kita misalnya nih, dulu kita belajar tentang impuls momentum gitu ya. Ketika misalnya ada peluru masuk ke sebuah kayu, itu kalaupun dia pelurunya tembus ke sisi lain dari kayunya, itu pasti dengan kecepatan yang lebih lambat karena udah melalui gesekan dan lain sebagainya di dalam kayunya gitu kan. Yang dia pas numbuk pun juga ada impact yang menyebabkan dia pasti energi kinetiknya setelah keluar dari kayu, tembus kayu, itu tidak sebesar ketika energi kinetik yang datang. Kecepatannya kan udah berbeda gitu ya.
Tapi yang terjadi di gelombang ini, cahaya ini sebagai gelombang ini, kok beda gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Dari kecepatannya C di udara, masuk kurang dari C, masuk ke gelas, keluar dari kaca, kok dia jadi C lagi gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak dialami kalau dia ini partikel biasa ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau kemarin kita belajar gitu kan, jadi ketika si cahaya ini menembus suatu material, material itu kan dia punya punya partikel-partikel gitu ya. Nah, partikel-partikel ini kan kalau misalnya ada cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik masuk, dia serap. Nah, atom yang menyerap ini atau partikel yang menyerap ini itu kan dapat energi, dapat tambahan energi, terus dia berosilasi. Yang kita kemarin tahu bahwa ketika suatu partikel dan partikel di dalam sebuah bahan itu kan bermuatan ya, misalnya elektron ya. Itu dia berosilasi. Itu dia akan memancarkan lagi radiasi gelombang elektromagnetiknya gitu kan, kemarin gitu kan. Jadi dipancarkan lagi, ditangkap partikel tetangganya gitu kan. Dan partikel tetangga ini akhirnya berosilasi lagi dan gitu seterusnya sampai dia menembus sisi yang setelahnya. Dan ketika radiasi di antara partikel dua ini, maka kecepatannya pun dia C. Jadi sebenarnya kalau misalnya V2, ini misalnya di sini V2 kecepatannya ini V1. Kenapa V2 ini kurang dari V1? Itu sebenarnya V2 ini merupakan kecepatan rata-rata yang dialami oleh gelombang elektromagnetik di dalam bahan. Sebenarnya antara partikel ini ya kecepatannya masih C gitu ya. Tapi kan karena dia diserap, dikeluarin, diserap, dikeluarin kan jadi keluarnya ke sini kan tidak secepat, keluarnya ke sisi satunya kan tidak secepat kalau dia kecepatannya selalu C ya. Tapi ketika dia keluar dari bahan dia kecepatannya C lagi. Jadi kalau di sini asumsinya V1 sama dengan C. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, karena kecepatan ini itu kan ada suatu kecepatan maksimum cahaya gitu ya yang nilainya C. Jadi kita bisa juga mengindikasikan ada tetapan baru namanya indeks bias. Yang indeks bias ini disebutnya N gitu ya istilahnya. Dia merupakan perbandingan antara C, kecepatan udara di kecepatan cahaya maksudnya, kecepatan cahaya di vakum atau di udara dibanding dengan kecepatan cahaya di medium tertentu. Sebuah medium gitu. Jadi ini disebutnya indeks bias. Dan karena C ini pasti lebih besar, ya, C itu pasti lebih besar dari V, maka N ini nilai minimumnya 1 gitu. Dan 1 ini mengacu pada indeks bias udara atau vakum. Dan seperti yang kita tahu, di sini kita dapat hubungan bahwa N ini dia itu berbanding terbalik dengan V gitu kan. Nah, jadi kalau kita punya hubungan ini di sini tadi ya, sin theta 2 per sin theta 1 sama dengan V2 per V1 itu bisa juga kita cetuskan bahwa sin theta 2 itu sama dengan N1 dibalik ya, per sin theta 1 ini N2. Yang kalau kita pindah ruas, ini nanti jadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dan ini merupakan hukum Snellius untuk pembiasan gitu ya. Di mana N1 yang lebih besar itu mengindikasikan kerapatan N yang lebih besar itu mengindikasikan kerapatan yang lebih besar sehingga kecepatannya akan lebih kecil gitu.
Ini Snell's law gini. Nah, tapi kita juga punya hubungan lain bahwa si V ini, V itu kan kita dapatnya dari apa? Lambda kali frekuensi gitu ya. Yang mana ketika terjadi pembiasan itu frekuensinya konstan. Kenapa bisa konstan? Yang tadi karena kita dari persamaan E sama dengan HF tadi ya, energi itu karena tidak ada energi yang terbuang ketika terjadi pembiasan ini, maka diasumsikan energinya konstan dong. Kalau energinya konstan, berarti ada sesuatu di sini yang berubah selain si frekuensi. Yang berubah berarti si lambdanya ya. Jadi lambda ini kalau di medium 1 ya jadi V1 sama dengan lambda 1 F. Kalau di medium 2 ya V2 sama dengan lambda 2 F. Gitu. Dan V ini berarti kalau mau saya tambahkan, berarti N ini itu juga berbanding terbalik dengan lambda. Dan kita juga akan dapat hubungan nanti ya, ini berarti juga sama dengan lambda 2 per lambda 1. Ada hubungannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan ketika si siapa namanya? Cahayanya ngelewatin suatu permukaan yang lurus-lurus aja ya. Jadi dia kan kalau dulu misalnya teman-teman pernah di eksperimen gitu ya, melewatkan cahaya ke kaca pelan paralel, itu nggak tahu teman-teman apakah dapat atau tidak. Karena setiap saya survei, tidak semuanya pernah melakukan percobaan itu ya. Kalau saya dulu kayaknya pernah di SMA itu ada eksperimen fisika yang kayak gitu. Tapi kan mungkin tidak semuanya pernah dapat. Ini permukaan kaca yang dua-duanya sejajar, itu kan kaca pelan paralel. Nah, tapi ada juga ketika bagaimana kalau kacanya begini, bentuknya kayak prisma gitu. Yang mana sisi-sisinya yang kedua ini membentuk sudut tertentu, gitu kan di sini. Ya maka karena garis normal di permukaan yang kiri itu kan dia begini. Itu kan anggap lurus ya. Dan garis normal di permukaan yang kanan itu kan begini. Maka yang harusnya dia sinarnya kalau keluar dari kaca itu ke yang sini, ke arah yang semula gitu, itu jadi enggak, dia jadi belok. Dan sudut yang membedakan antara yang seharusnya dia arahnya ke sini jadi ke sini, itu disebut sudut deviasi. Apa namanya? Ya, sudut deviasinya. Pergeserannya itu antara yang seharusnya kalau kacanya lurus-lurus aja sama yang enggak ini sebesar apa. Nah, ini yang terjadi di prisma. Nah, selanjutnya ada fenomena menarik juga tentang pembiasan, masih hubungannya dengan pembiasan juga yang menjadi dasar beberapa teknologi saat ini yang kalau di buku dijelaskan itu sangat mendasari teknologi fiber optics gitu ya. Itu adalah fenomena total internal reflection. Ini apa maksudnya? Jadi ketika cahaya melewati medium transparan seperti kaca, itu mungkin pada suatu saat bisa dipantulkan secara total, tapi dengan keadaan tertentu. Jadi si kaca transparan tadi itu kayak pada suatu keadaan tertentu bersifat kayak cermin gitu ya. Jadi cahaya itu dipantulkan semuanya, nggak ada yang diteruskan. Itu terjadi ketika, jadi misalnya gini, si cahaya ini datang dari kaca ke udara, medium satunya kaca ya. Jadi sumbernya dari kaca ke udara, dari medium yang lebih rapat ke renggang, ini salah satu syaratnya. Itu kalau dia lurus-lurus aja kan begini diteruskan. Tapi kalau dia membentuk sudut terhadap garis normal, maka dia akan dibelokkan menjauhi garis normal gitu kan. Nah, ketika sudut datangnya diperbesar, maka dia juga beloknya akan diperbesar lagi. Sampai suatu saat di sinar yang nomor 4 ini dia akan mencapai titik di mana gini, dia disinggungkan dengan garis batas dua medium yang lebih rapat ke yang renggang. Dia ini akan
dibiaskan 90 derajat gini ya, tegak lurus garis normal. Kalau sudut datangnya semakin diperbesar. Dan ketika ini terjadi, ketika dia dibiaskan tegak lurus gini ya, garis normal, ini 90 derajat di sini, itu disebutnya sudut kritis. Jadi kalau misalnya sudut kritis suatu bahan itu gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya hukum Snellius itu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, maka ketika sudut biasnya ini 90 derajat gitu ya, sin theta sin 90 derajat N2 itu N1-nya theta 1-nya itu disebut sudut kritis gitu. Ketika ini terjadi pembiasan yang 90 derajat terjadi. Yang artinya sin 90 ini kan 1. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sin theta C ini bisa dicari dari perbandingan N2 per N1. Nah, seterusnya apa yang terjadi ketika sudut datangnya ini, sudut datang cahayanya ini diperbesar melebihi sudut kritis. Ini yang terjadi di sinar nomor 5, mulai nomor 5 ini kan dia melebihi sudut kritis, maka yang terjadi adalah semua cahaya itu tidak ada yang dibiaskan tapi dipantulkan total semuanya gitu. Makanya disebut total internal reflection. Selain di fiber optik, ini juga menjadi dasar utama dari beberapa fenomena optika lain. Salah satunya yang saya kerjakan dulu di penelitian saya itu ya tentang sensor berbasis surface plasmon resonance. Itu fenomena surface plasmon resonance itu terjadi kalau misalnya kondisinya ya lagi TIR, gitu. Lagi terjadi total internal reflection. Kalau enggak, ya enggak akan terjadi fenomena itu. Gitu ya. Jadi fenomena ini sangat penting untuk beberapa teknologi saat ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita membahas pemantulan pembiasan lewat jalan sinar biasa gitu ya. Ini Huygens itu juga bisa menerangkan tentang pemantulan dan pembiasan pakai prinsip gelombang yang dia cetuskan. Prinsipnya apa? Ini sengaja saya capture gini ya, biar tidak usah mengingat-ingat. Jadi di buku disebutkan prinsipnya adalah all points on a given wavefront. Jadi ini ada wavefront tadi ya. Ini ada titik-titik itu berarti dia sini ada sinar menjalar begini ke sini. Jadi kalau wavefront tadi saya ingatkan lagi, misalnya ada cahaya gini ya. Cahaya menjalar ke kanan gitu kan. Yang dimana titik-titik yang sefase itu kalau dihubungkan dengan garis itu disebut membentuk sebuah wavefront. Muka gelombang. Nah, ini di sini terjadi begini. Ini wavefront, gitu kan. Jadi all points on a given wavefront are taken as a point source. Jadi sumber cahaya baru. Dianggap sebagai sumber cahaya baru for the production of spherical secondary wave. Jadi ada secondary gelombang yang dimunculkan setelahnya gitu ya. Yang disebut wavelet atau gelombang-gelombang kecil, atau kalau kita misalnya ganggu sebuah permukaan air, itu ada gelombang-gelombang kecil, riak-riak kecil, itu kita sebutnya ripple gitu ya. Jadi di sini kemarin kalau kita punya sumber cahaya gitu kan, kita punya sumber cahaya begini, itu kan dia akan memancarkan cahaya ke segala arah gini kan, yang membentuk spherical wave, yang mana wavefront-nya ini pasti bentuknya kan bulat gini ya. Titik yang sefase tuh kalau dihubungkan pasti bulat begini, wavefront-nya spherical wave. Nah, ini pun juga sama di sini. Dia akan memunculkan si titik-titik ini, titik-titik yang di sini ini akan berperilaku sebagai sumber cahaya baru yang akan memunculkan wavelet atau secondary wave
gitu ya, yang bertindak sebagai point source. Makanya dia waveletnya melingkar begini, spherical wave. That propagate outward, yang dia menjalar ke sana ya, melalui medium dengan kecepatan yang sesuai mediumnya di situ gitu. Nah, setelah beberapa waktu melewati delta T ya, maka dia akan menempuh sebuah jarak. Ini maksudnya C kali delta T, itu kita kan punya rumus dulu, apa, jarak, itu kan kecepatan kali delta T gitu kan. Nah, kalau jarak yang ditempuh ini, misalnya S-nya, itu kan kalau V-nya C, dia dikali delta T-nya, maka dia juga jaraknya gitu kan. Menempuh suatu jarak tertentu, di sini C plus delta T, dia kalau ditarik garis singgung gitu kan, dia akan menentukan posisi wavefront yang selanjutnya gitu. Jadi garis singgung dari semua wavelet baru ini setelah dia menjalar selama delta T gitu ya, itu kalau ditarik garis singgung dari wavefront dari wavelet ini, itu akan membentuk wavefront baru dari gelombang yang asalnya gitu. Nah, kalau di sini juga misalnya spherical wave, titik-titiknya ini juga akan memunculkan gelombang-gelombang baru yang kalau garis singgungnya ditarik, dia merupakan wavefront baru gitu ya, kayak gitu. Dan ternyata dengan prinsip ini, si Huygens ini mampu menjelaskan fenomena tadi, pemantulan dan pembiasan. Detailnya bagaimana itu sudah ada di buku, silahkan dipelajari. Saran saya kalau teman-teman masih beginner gitu ya, itu ketika ada gambar, itu coba sambil baca penjelasan, itu sambil digambar ulang si fenomena penjelasannya gitu ya. Jadi lama-lama akan nangkep gitu. Jadi kalau misalnya belum terbiasa, kalau cuma dibaca sama diliatin gambarnya biasanya agak pusing juga. Ini maksudnya bagaimana? Jadi sambil digambar ulang. Ya saya rasa itu the best practice-nya begitu untuk mempelajari sesuatu. Oke, jadi saya prinsip dasarnya ini Huygens yang dia pakai untuk menjelaskan pemantulan dan pembiasan, dan detailnya bagaimana bisa dibaca di buku. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di reading memo ya. Untuk kalau misalnya Senin depan insya Allah bisa dijawab kalau bingung. Oke, selanjutnya fenomena selanjutnya dispersi. Dispersi cahaya ini berdasar kepada bahwa N tadi, saya ulang lagi, N itu tadi indeks bias, itu kan dia perbandingan antara kecepatan cahaya di vakum atau udara dengan kecepatan di medium. Dan kecepatan di medium ini, dia itu kan V itu kan sama dengan frekuensi kali lambda. Gitu kan. Maka si N ini sebenarnya fungsi dari panjang gelombang. Artinya gini, sama-sama kaca. Sama-sama kaca, biasanya kaca kan teman-teman cuma dikasih tahu bahwa panjang gelombangnya 1,5 gitu ya, atau 3/2. Tapi sebenarnya dalam rentang visible itu kadang-kadang ada variasi. Misalnya di ungu dia 1,5 sekian. Kalau di merah beda lagi 1,5 sekian, koma-komanya aja yang beda gitu kan. Nah, itu sebenarnya variasi yang disebut dengan istilah dispersi. Dispersi adalah indeks bias bergantung pada panjang gelombang yang melaluinya. Gitu ya. Jadi tidak selalu sama. Jadi kalau teman-teman nanti nyari indeks bias suatu bahan, itu harus spesifik. Panjang gelombang yang teman-teman pakai untuk menembak si materialnya itu berapa? Nggak bisa asal kita. Oh, di referensi ini panjang gelombangnya kaca yang saya pakai, jenis bahan yang saya pakai itu sekian. Tapi saya dapatnya di lab eksperimennya kok beda gitu. Ya,
jangan cuma seperti itu, tapi dianalisis juga panjang gelombang yang dipakai berapa, apakah sama atau tidak. Biasanya kalau ada web namanya Refractive Index Info, itu teman-teman kalau mau simulasi beberapa bahan, berapa panjang gelombangnya, dan indeks biasnya akhirnya berapa itu ada. Nah, kalau nggak salah refractiveindexinfo.com atau apa gitu. Coba nanti dicek aja sendiri. Nah, terus apa hubungannya sama dispersi yang terjadi di prisma gitu kan? Oke, kalau misalnya yang fenomena di gambar itu saya ilustrasikan. Ini ada prisma begini tadi ya. Anggap, aduh, bentar, saya hapus dulu. Jelek banget. Oke, ada prisma begini, gitu kan? Anggap aja lurus ya, ada bergerigi. Dia punya sudut tertentu tadi, sih. Maka ketika ada cahaya putih datang, karena kita tidak punya cahaya putih, kita ambil merah aja. Cahaya putih datang dengan sudut tertentu, membentuk sudut tertentu gitu ya. Ini garis normalnya ke sini. Memasuki medium yang lebih rapat, dia akan dibelokkan mendekati garis normal gitu. Nah, yang seharusnya tadi dia diteruskan ke sini gitu. Nah, tapi kalau cahaya putih yang tidak monokromatis, cahaya putih kan terdiri dari Magico Hibiniu gitu ya. Maka pembelokan ini juga tidak tunggal. Misalnya ada sinar lain ungu gitu ya, ini merah. Yang ungu ini ternyata dibelokkan lebih jauh gitu. Jadi ketika ini ada garis normalnya ke arah sini gitu ya. Itu pun path yang dilalui itu juga akan berbeda antara merah sama ungu. Artinya dia terus dibiaskan menjauhi garis normal gitu kan. Nah, anggap ini membentuk suatu sudut ya. Gini misalnya. Terus yang ungu dia ke sini gitu. Maka sudut deviasinya pun juga berbeda. Tuh, yang tadi ini misalnya saya kasih sumbernya bukan merah ya, tapi cahaya putih kalau kita nggak bisa garis putih, kita pakai hitam aja. Nggak bingung. Nah, kenapa ungu dibelokkan lebih jauh? Ya karena ada hubungan tadi bahwa si N ini kan kalau dari persamaan yang di atas itu kan berbanding terbalik dengan lambdanya gitu kan. Artinya kalau lambdanya semakin kecil, panjang gelombangnya semakin kecil, yang mana ungu ini punya panjang gelombang lebih kecil dari si merah, maka indeks biasnya ungu, indeks bias si kaca prismanya ini terhadap cahaya ungu itu kan lebih besar. Artinya kalau lebih besar indeks biasnya kan lebih rapat. Maka kalau lebih rapat, maka wajar ini ungunya dibelokkan lebih mendekati garis normal daripada si merah yang akhirnya cahaya itu terpecah atau terdispersi gitu ya. Jadi spektrum Magico Hibiniu. Di sini kan spektrumnya akhirnya Magico Hibiniu. Seperti yang digambar ini, Magico Hibiniu. Nah, ini pun yang sama mirip yang terjadi pada proses terbentuknya pelangi gitu ya. Jadi ada cahaya sinar matahari datang. Nah, ini sejajar ya karena mataharinya jauh banget dari sumbernya, maka dia udah sejajar sinarnya. Terus nah, dia pertama masuk ke partikel air ini, titik-titik air ini. Itu kan sama pembiasannya kayak gini, si ungu lebih dibelokkan lebih jauh, sebenarnya si yang spektrum merah itu nggak sejauh ungu dibelokannya. Kemudian menabrak ke dinding partikel airnya di sebelah sini, terus dipantulkan, yang akhirnya jalurnya pun berbeda dan dia terpencar di sini jadi Magico Hibiniu. Nah, mirip fenomena. Nah, ini akhir dari optika geometris. Kita sekarang masuk ke optika fisis, yaitu mengembalikan bahwa cahaya ini merupakan sebuah gelombang. Kenapa begitu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini ada interferensi. Interferensi kalau dulu misalnya teman-teman ingat di fisika dasar,
di fisika dasar itu ada fenomena superposisi dua gelombang gitu kan. Pas teman-teman belajar gelombang mekanik. Kalau misalnya ada dua gelombang begini, bergabung jadi satu di mana keduanya ini sefase gini ya. Maka yang terjadi adalah gelombang yang menyatu itu mereka ketika disatukan amplitudenya naik gitu kan. Amplitudenya naik ini. Jadi satu gelombang baru yang fasenya sama juga. Tapi amplitudenya naik. Itu kalau sefase. Kalau berbeda fase, misalnya ada dua gelombang yang beda fase, misalnya ekstrimnya beda fasenya 180 derajat gitu ya. Ini. Maka mereka akan saling meniadakan kan. Ekstrimnya adalah mereka sama sekali tidak terbentuk gelombang atau ya lurus-lurus aja gini ya, saling meniadakan. Itu interferensi. Dan interferensi ini cuma bisa dialami oleh gelombang. Karena kalau misalnya partikel, misalnya nih, partikel itu kan ya benda ya, kayak solid gitu ya. Kalau teman-teman menggabungkan dua benda, itu nggak mungkin mereka bergabung tanpa melebur sama sekali. Terus menghilangkan sifat dua-duanya. Pasti misalnya kursi sama kursi digandeng, itu pasti masih kelihatan bentuknya kursi satu sama kursi dua gitu kan. Tapi kalau nggak mungkin kursi dua digabung terus jadi tiba-tiba kursi yang 2 kali lipat lebih besar gitu kan, enggak gitu. Analoginya seperti itu. Tapi kalau gelombang itu bisa. Dan kursi kalau digabung itu kan nggak mungkin menghilang, nggak mungkin menghilangkan sama sekali. Tapi kalau gelombang itu kan kalau dia fasenya berbeda 180 derajat yang ya ternyata saling menghilangkan sama sekali. Kalau beda fasenya nggak sampai 180 derajat ya artinya amplitudenya akan lebih kecil gitu kan gelombang yang interferensinya gitu. Atau ini kalau misalnya di air ini bisa dilihat bahwa ketika ada dua gelombang nih, dua pusat gelombang saling bertabrakan, ini ada yang konstruktif itu yang seperti ini, mereka sefase sehingga tetap terbentuk gelombang. Sementara yang destruktif ini yang hitam-hitamnya ini, mereka menghilang gelombangnya. Itu jadi ini apa namanya? Interferensi konstruktif. Yang ini destruktif. Jadi ada dua macam interferensi. Nah, yang paling penting, kenapa ini bisa menggambarkan bahwa cahaya sebagai salah satu bentuk gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat gelombang, adalah percobaan yang tadi di tahun 1801 ya, yang sempat kita bahas di awal, bahwa dia melewatkan dua gelombang ini, cahayanya ada syaratnya ya. Jadi koheren, sumber cahaya koheren itu artinya ketika cahaya ini keluar dari sumber itu sefase gitu ya, sefase semuanya. Nggak ada yang tiba-tiba salah satunya beda fase gitu ya, beda sendiri fase itu enggak, itu namanya koheren. Yang kedua harus monokromatis. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau tidak akan terjadi pola gelap terang seperti ini. Nanti kenapanya kita bahas lebih lanjut. Dia melewatkan cahaya melewati dua celah sempit seperti ini yang ternyata terjadi fenomena begini, interferensi. Kalau dia beda fase, dia gelap. Kalau sefase dia terang. Beda fase, completely dia gelap. Sefase dia terang. Dan fenomena seperti ini. Kalau ada cahaya yang di sini ya, terang pusat di sini, dia kan keluar dari celah satunya, pertama begini. Dan ternyata yang keluar dari celah dua ya sefase sama. Kompak mereka. Yang sampai di terang pusat, mereka tetap sefase. Maka terjadi pola interferensi konstruktif, mereka ada terang. Pun ketika di suatu jarak tertentu di titik P, mereka juga sefase juga. Maka di sini juga ada pola terang. Berbeda ketika di antara P sama O ini, di antara misalnya ini P, ini O, ini kan gelap.
berarti di antara keduanya mereka sempat beda fase. Ini beda fase ya, tidak sefase. Akhirnya mereka timbul interferensi destruktif tadi, dia gelap. Kenapa kok dia harus koheren dan monokromatis? Kalau misalnya cahayanya tidak koheren, maka yang menjalar ke dua celah ini kita tidak bisa memprediksi kapan dia sefase, kapan enggak, dan akhirnya saling bertumpukan, akhirnya di sini terang semua. Itu yang terjadi kalau kita pakai lampu biasa ya. Kok saya tidak melihat ada interferensi gitu kan? Karena ya lampu kita itu kan tidak koheren sumbernya dan tidak monokromatis juga. Kan? Jadi biasanya kalau sumber-sumber monokromatis kita bisa pakai laser gitu ya. Nah, salah satunya. Oke, selanjutnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi fenomenanya seperti ini. Ada dua celah. Yang pasti kan misalnya tadi di titik P ini ya. Pasti cahayanya kan kalau kita pakai garis sinar gini, pakai ray, itu ada jalur satu ke sini dari celah satu, dan jadi celah dua dia R2 ini ya, jalur R2. Yang kalau dari tengah-tengah antara dua celah, itu titik P ini membentuk sudut theta. Nah, karena ada perbedaan jarak antara R1 dan R2, ini perbedaannya disebut delta di sini, maka delta ini kan sebenarnya selisih antara R2 sama R1. Tapi, kalau yang terjadi di percobaan yang itu, L-nya itu jauh lebih besar daripada L-nya. Itu jauh lebih besar daripada D. Jarak antara dua celah, maka bisa dikatakan sejajar si R1 sama R2 ini. Jadi deltanya ini sangat kecil. Dan bisa dibilang dia ini, si deltanya ini kan di depan sudut. Sementara sisi miringnya segitiga, itu kan D-nya ya. Ini sisi miringnya segitiga D-nya. Maka bisa kita cari bahwa delta selisih antara R1 sama R2 ini sama dengan D sin theta. Dan D sin theta ini, dia akan memunculkan konstruksi destruktif di P, itu kalau dia kelipatan bulat dari panjang gelombang. Gitu. Jadi misalnya di sini nanti terus jadi begini. Ini juga selisihnya karena satu panjang gelombang, ini bermulanya juga sama, J akhirnya sefase. Gitu ya. Sampai ketemu di titik P itu dia sefase. Nah, berarti ada kesimpulan bahwa untuk pola terang atau terjadi sefase itu butuh D sin theta nih ya. Selisih antara R1 R2 itu kelipatan bulat dari lambda, di mana M ini sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. 0 ini itu di terang pusat O di sini. Di terang pusat O di sini. Sementara plus 1 itu berarti di atas sini ya. Di atas O itu plus 1, terang pusat 1, terang pusat 2 gitu ya. Kalau minus ya di bawahnya O, terang pusat minus 1, terang pusat minus 2, posisi aja yang menentukan gitu kan. Nah, berarti kalau gelap itu kan berarti dia kalau mau harus beda fase 180 derajat. Berarti artinya untuk pola gelap itu D sin theta-nya itu dari 0 harus ditambah setengah kan, setengah fase. Dia berbedanya setengah fase, maka dia bisa dibilang ini plus setengah kali lambda. Ini untuk interferensi celah gandanya yang gitu. Terus apa yang terjadi ketika kita mau tahu posisi P? Ini kan jarak posisi P-nya ini jaraknya Y ya dari telang pusat gitu. Dari segitiga yang orange ini kita bisa dapat hubungan bahwa kita bisa kalau kita tahu L-nya ya, maka kita kalau tahu tan theta-nya berapa, itu tan theta sama dengan sisi depan sudut per L kan, sisi samping
sudut. Dalam kondisi sejajar begini, itu berarti theta itu kan sangat kecil ya, kecil banget. Maka bisa dibilang kalau kondisi begini tan theta itu sebanding sama, hampir sama dengan sin tetanya. Dan kita tahu sin theta di terang pusat dari persamaan d sin theta m lambda, maka kita akan dapat persamaan m lambda per d gini kan, sama dengan y per l. Yang akhirnya kita akan punya bahwa posisi terang pusat, gelap pusat, atau apapun itu, kalau terang pusat, posisi pola terang gitu ya dari terang pusat, itu berarti y-nya sama dengan L M lambda per D-nya gitu kan. Ini untuk terang. Kalau untuk gelap ya tinggal M-nya di plus setengah. Ini untuk terang, posisi terang. Baik, selanjutnya difraksi. Nah, difraksi ini terjadi karena fenomena tadi apa namanya, kalau cahaya melewati celah yang sempit, itu pasti akan dipancarkan segala arah gini. Yang menarik adalah ternyata dia itu tidak semuanya kalau ditangkap layar itu terang, tapi polanya begini, sama kayak pola interferensi tadi, gitu kan. Yang terang pusatnya ini memang dia lebih lebar, ini mengindikasikan bahwa dia peristiwa difraksi gitu ya. Kalau interferensi tadi kan kayak sama gitu ya pola terangnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah begini. Jadi kalau misalnya ada cahaya datang, ini celahnya ya, lebarnya A. Tapi kalau itu berarti mereka ini cahayanya bisa dibagi kayak jadi sekian celah. Kalau ini dibagi jadi 4 celah gitu ya. Jadi dia ada cahaya yang masing-masingnya. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip Huygens tadi. Jadi kalau ini titik-titik ini disebut titik-titik di wavefront, maka dia akan memunculkan cahaya-cahaya baru gitu kan. Yang akhirnya kalau ditangkap layar di sini itu bisa saling berinterferensi. Nah, yang terjadi adalah ketika dia ini jaraknya setengah dari lebar celah, yang terjadi dia itu berbeda fase 180 derajat. Si dua ini, misalnya 3 sama 5 ini ya. Ini nanti berbeda fase 180 derajat, jadi polanya destruktif. Sama juga antara 3 sama 1, ini destruktif. Kayak gitu. Nah, karena destruktif, maka yang terjadi adalah si lambdanya ini kan berbeda setengah fase ya, artinya setengah lambda. Kalau kita pakai persamaan yang tadi, maka bisa saya tulis A per 2 ini kayak D-nya tadi ya, D, sin theta. Kita mengacu ke yang tadi, ini kan jaraknya jadi A2 sin theta ya. Karena berbeda fase 180 derajat, jadi dia lambda per 2,5 gitu. Atau bisa ini kita hilangkan jadi A sin theta itu sama dengan lambda itu untuk pola gelap. Dan selanjutnya kelipatan bulat dari lambda itu dia merupakan pola gelap. Sin theta M lambda gitu ya. Nah, dia ini pola gelap. Di mana M ini, nah karena terang pusat nggak dihitung ya, terang pusat nggak dihitung, maka dia dihitungnya dari plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. 3. Kayak gitu. Oke. Ini untuk yang difraksi celah tenggara. Ada lagi skenario lain difraksinya yang merupakan kisi-kisi difraksi. Artinya, si cahaya ini dilewatkan ke sebuah celah yang jaraknya ini sama, tapi banyak gitu ya. Biasanya dalam 1 cm itu bisa jadi ada ribuan celah kecil gitu. Nah, ini yang terjadi fenomenanya mirip sama untuk masing-masing antar celahnya ini.
Fenomenanya mirip sama yang celah ganda yang tadi, yang dia jaraknya ini D-nya. Jadi kan kalau misalnya ada banyak celah, misalnya ada N celah gitu ya, N celah, itu kan D, jarak antar celahnya, itu kan kita bisa 1/N gitu ya, yang dulu pernah kita pelajari juga kayaknya di SMA. Akhirnya sama, untuk pola, terang ya. Untuk pola terang, itu ya D sin theta sama dengan M lambda, dan kelipatannya kayak tadi. Mirip, sama kayak yang celah ganda tadi ya. Sementara gelap, untuk gelap ya sama, D sin theta M plus setengah lambda begini ya. Sama gitu. Fenomenanya seperti itu. Yang akhirnya dia ini kan terus banyak gitu ya, ada gabungan-gabungan begini. Ini yang cerang sentral ada maksimum 1, maksimum min 1, ada maksimum per 1 gitu. Jadi sama. Yang kalau misalnya ini saya jabarkan, ini bisa saya masukkan 1/N sin theta sama dengan M lambda. Seperti yang familiar buat kita ya, dari dulu kita pernah pelajari. Ini untuk difraksi. Dan ada juga yang kemarin sempat saya singgung juga, tentang X-ray diffraction gitu ya, untuk tahu struktur kristal gitu ya. Itu ya fenomenanya sama, artinya ketika ada cahaya X-ray ditembakkan ke material, ke yang punya struktur kristal ya, itu kan ketika kena atom tertentu dia dipantulkan, kena atom lain dia dipantulkan. Yang mereka ini ketika dipantulkan juga ada yang namanya beda lintasan ya, beda jarak lintasan, ada beda fase, yang akhirnya nantinya bisa untuk menemukan jarak-jarak antar kristalnya ini. Jarak-jarak antar atom dalam kristalnya ini. Jadi misalnya ini ada jarak A gitu ya, itu bisa dicari dari skema X-ray diffraction ini. Terus akhirnya kita tahu struktur kristalnya apakah kubik, apakah apa gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar fisika zat padat gitu ya, itu akan ada bahasan tentang struktur kristal seperti ini. Oke, selanjutnya polarisasi. Nah, kemarin ada yang nanya juga sebenarnya polarisasi itu sebenarnya apa gitu kan. Kenapa cahaya transversal doang yang bisa dipolarisasi? Sebenarnya adalah polarisasi itu kan, kalau kemarin kita gini ya, punya gambar begini, itu kan sebenarnya dia sudah cahaya terpolarisasi. Artinya E-nya ini udah searah sumbu utama Y, B-nya sudah searah sumbu utama Z gitu kan. Tapi aslinya adalah yang terjadi ketika cahaya itu kita tembakkan, belum tentu mereka sudah seperti ini, secantik ini gitu ya. Belum tentu. E-nya ini belum tentu arahnya ke Y semua begini, yang linear begini. Tapi gini, bisa aja ke segala arah begini. Yang fungsi dari polarisasi adalah medannya ini disearahkan sesuai kemauan kita, mau disearahkannya kemana, ke sumbu mana gitu kan. Dengan beberapa skenario yang bisa dijalani. Jadi polarisasi itu artinya adalah kita mengatur arah medannya. Mau kemana arah medannya ketika kita menjalankan suatu cahaya atau sinar. Ada beberapa skenario. Yang pertama lewat absorption, dan ini biasanya sering umum terjadi di lab-lab kita, di Fisdes juga mungkin dia pakai di mana-mana yang pakai optik ya. Pakai ada alat optik terus harus melewati polarizer, analyzer gitu, pasti mekanismenya pakai absorption begini. Terus juga bisa juga double refraction, scattering, yang penjelasannya sebenarnya teman-teman bisa baca juga di buku. Jadi ini ada beberapa skenario untuk kita bisa mengarahkan medan-medan seperti yang kita mau. Dan ini kadang nanti juga misalnya teman-teman mau mengaplikasikan gelombang elektromagnetik untuk keperluan tertentu, ini penting juga gitu ya. Misalnya kita butuh polarisasi tipe apa, untuk aplikasi apa, itu penting. Oke, sekian materi tentang optika kali ini, semoga bisa dipahami. Silahkan untuk detail, saya tadi cuma ngasih tahu umumnya, untuk detailnya silahkan dibaca di buku, dilanjutkan bacanya.
Untuk apa namanya, pertanyaan yang masuk insya Allah juga seperti kemarin akan saya bahas di hari sesi Q&A Senin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.